Air merupakan kebutuhan dasar dari setiap makhluk hidup. Namun, kualitas air yang buruk, khususnya dari aspek kimia, jadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Banyak wilayah di Indonesia masih menghadapi pencemaran air akibat limbah rumah tangga, industri, pertanian, maupun aktivitas pertambangan. Oleh karena itu, penting topik ini zat kimia berbahaya dalam air yang tidak terlihat dengan mata, tetapi dapat menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang seperti keracunan logam berat, gangguan ginjal, hingga kanker. Karena itu, kita akan membahas tentang fakta dan data mengenai kualitas air kimia di Indonesia, pencemaran kimia, dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan, dan serta rekomendasi untuk memperbaiki kualitas air. Data dan fakta terkini tentang kualitas air. Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, sekitar 70% sungai di Indonesia telah tercemar, dan sebagian besar pencemarannya bersumber dari bahan kimia. Dan yang kedua ada hasil pemantauan kualitas air nasional, di mana menunjukkan peningkatan kadar BOD, COD, nitrat, fosfat, dan logam berat di banyak daerah. Dan yang ketiga, di beberapa sungai besar seperti Sungai Citarum ditemukan kadar merkuri dan timbal, melebihi baku mutu peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Dan yang terakhir ada WHO, di mana WHO menyatakan bahwa 80% penyakit menular di negara berkembang berkaitan dengan air yang tidak aman. Dalam air ada beberapa jenis pencemar kimia yang sering ditemukan dan dapat membahayakan kesehatan manusia maupun lingkungan. Yang pertama ada logam berat seperti merkuri, timbal, kadmium, dan kromium. Logam berat ini biasanya berasal dari limbah industri, aktivitas pertambangan, hingga pembuangan limbah elektronik. Yang kedua ada senyawa nitrat dan nitrit. Bahan kimia ini umumnya masuk ke dalam air melalui penggunaan pupuk pertanian yang berlebihan serta limbah dari peternakan serta septic tank yang bocor. Yang ketiga ada bahan kimia organik, contohnya adalah deterjen, pestisida, herbisida, dan senyawa organik volatil. Bahan-bahan ini biasanya mencemari air melalui limbah rumah tangga maupun aktivitas pertanian juga. Dan yang keempat, bahan kimia dari aktivitas rumah tangga. Ini termasuk limbah dari sabun pembersih, obat-obatan, hingga produk kosmetik. Banyak dari bahan ini yang sulit terurai dan dapat menurunkan kualitas air jika dibuang sembarangan. Selanjutnya ada pun dampak lingkungan. Yang pertama itu eutrofikasi, di mana kelebihan nitrat dan fosfat menyebabkan ledakan alga, menurunkan kadar oksigen dan mematikan ikan. Yang kedua itu penurunan keanekaragaman hayati, di mana logam berat bersifat toksik bagi organisme air. Yang ketiga kerusakan ekosistem sungai dan tanah. Bahan kimia ini persisten dapat bertahan lama dan meracuni rantai makanan. Pencemaran air bukan hanya berdampak pada lingkungannya, tetapi juga menimbulkan risiko serius bagi kesehatan masyarakat. Berbagai zat kimia berbahaya yang mencemari air itu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi setiap manusia. Contohnya seperti merkuri dapat menyebabkan kerusakan saraf yang sangat serius, bahkan bisa sampai permanen. Timbal bisa menyebabkan terganggunya perkembangan dan pertumbuhan pada anak-anak. Sedangkan kadmium ini pada paparan yang jangka panjang itu bisa menyebabkan kerusakan kronis pada organ vital seperti ginjal. Sementara nitrat dalam air itu dapat menyebabkan blue baby syndrome pada bayi. Selain itu juga ada pestisida serta polutan organik lainnya itu bisa memicu gangguan kesehatan yang akut maupun kronis, mulai dari iritasi ringan hingga kanker dan kerusakan sistem saraf. Menurut WHO, ada sebanyak 80% penyakit di dunia dan 50% kematian anak di dunia. Ini sangat berkaitan erat dengan kualitas air minum yang sangat buruk, dan terdapat juga lebih dari 50 penyakit itu disebabkan oleh kualitas air minum yang sangat buruk.
Kualitas air dari aspek kimia merupakan isu yang sangat penting karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan juga keberlanjutan lingkungan. Pencemaran air dari logam berat, pestisida, herbisida, dan juga bahan kimia lain telah meningkat di wilayah Indonesia. Beberapa anjuran yang telah direkomendasikan untuk masyarakat, yang pertama, mengelola limbah rumah tangga sederhana sebelum dibuang, mengurangi penggunaan deterjen dan juga bahan kimia berlebih, menggunakan filter air dan memasak air hingga mendidih. Untuk pemerintah, memperketat pengawasan industri, menegakkan peraturan kualitas air, membangun instalasi pengelolaan air di wilayah padat penduduk. Yang ketiga, untuk kelompok akademik dan mahasiswa, melakukan edukasi tentang air bersih, terlibat dalam pemantauan kualitas air, dan mendorong inovasi teknologi pengelolaan air murah dan efektif. Demikianlah video kami mengenai kualitas air dalam aspek kimia. Semoga video ini dapat memberikan kesadaran dan juga mendorong teman-teman untuk menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat.